Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Maria Andriani Saskianisa dengan NIM 1903030004, kelas A semester 3, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil review materi dari buku Teori Sosiologi Modern yang berjudul Pengantar Teori Tes Klasik dan Modern dari Linda Crocker. Bagian pertama, apa itu teori tes? Untuk memahami kebutuhan teori tes, pertama-tama perlu untuk memahami beberapa hal tentang sifat dasar pengukuran dan psikologis. W.J. Hofer pada tahun 1951 menjelaskan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seseorang pengamat. Menurut Stephens pada tahun 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Tuan Danovic pada tahun 1968 dan Torgerson pada tahun 1958 meningkatkan ketepatan definisi Stephens dengan tidak menganggap bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada untuk benda itu sendiri. Psikologi secara rasional didefinisikan sebagai studi tentang perilaku dan atribut yang mencirikan perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah atau lingkungan sosial yang biasa disebut atribut psikologis atau oleh beberapa penulis ciri psikologis. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah konsep hipotetis produk imajinasi ilmiah, informasi ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti itu tidak pernah dikonfirmasi secara mutlak. Jadi, sejauh mana konstruksi psikologis, apapun yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan perilakunya. Psikologis ini telah menemukan konstruksi teoretis yang mencakup sejumlah perilaku serupa. Tetapi menemukan sebuah konstruksi tidak sama dengan mengukur konstruksi itu. Sebelum pengukuran konstruk dapat dilakukan, perlu untuk menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati, yang adalah indikasi sah dari konstruksi itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Misalnya, untuk mengukur dominasi sosial psikolog, harus menentukan jenis perilaku apa dalam pengaturan bermain prasekolah dianggap mendominasi. Kemudian, psikolog harus menyusun rencana untuk mendapatkan sampel perilaku seperti itu dalam situasi standar dan mencatat pengamatan untuk setiap anak dalam format standar. Pada tingkat yang paling sederhana, teori psikologi adalah pernyataan tentang kemungkinan hubungan antara dua konstruksi psikologis atau antara suatu konstruksi dan sebuah fenomena yang dapat diamati dari konsekuensi praktis. Melalui penyelidikan empiris dan pembuktian teori-teori tersebut, dimungkinkan untuk memprediksi atau mengendalikan pola perilaku tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, bagaimanapun, biasanya perlu untuk mengukur pengamatan perilaku yang mewakili konstruksi yang diajukan oleh ahli teori. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologi. 5 masalah pengukuran yang umum untuk semua penilaian psikologis yaitu: yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang secara universal disepelekan. Karena pengukuran konstruk psikologis selalu tidak langsung berdasarkan perilaku yang dianggap relevan dengan konstruk yang diteliti, selalu ada kemungkinan bahwa dua ahli teori yang berbicara tentang konstruksi yang sama dapat memilih jenis perilaku yang sangat berbeda untuk mendefinisikan konstruksi itu secara operasional. Yang kedua, pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada sampel yang United behavior. Cara untuk mengukur keterampilan mereka di bidang ini harus melibatkan hanya contoh dari semua masalah tersebut. Menentukan jumlah item dari variasi konten yang diperlukan untuk memberikan sampel yang memadai
dari domain perilaku merupakan masalah utama yang sedang berkembang. Yang ketiga, pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan paling psikologis. Pengukuran didasarkan pada sampel pengamatan yang terbatas dan biasanya dilakukan hanya pada satu titik waktu. Yang keempat, kurangnya unit yang didefinisikan dengan baik pada skala pengukuran masih menimbulkan masalah lain. Dan yang kelima, masalah rumit yang juga harus diperhatikan setiap kali menjadi instrumen psikologis dikembangkan dan sistem penilaian dirancang. Uji teori sebagai disiplin. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa menjadi sadar akan logika dan model matematika yang mendasari praktik standar dalam penggunaan dan konstruksi tes. Kesadaran akan model ini, asumsi dan keterbatasannya harus mengarah pada praktik yang lebih baik dalam konstruksi, pengujian, dan penggunaan informasi pengujian yang lebih cerdas dalam pengambilan keputusan. Teori pengujian di sisi lain memberikan kerangka umum untuk melihat proses pengembangan instrumen. Peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Yang pertama, FONU pada pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang kedua, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana seharusnya menjadi dikendalikan atau diukur selama studi berkembang atau memilih instrumen dan prosedur yang dibutuhkan. Yang ketiga, menghitung observasi pada setiap variabel. Yang keempat, menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur untuk menjadi bekas. Yang kelima, mengumpulkan data eksperimental dalam kerangka desain eksperimental yang akan memberikan pertanyaan asli menjadi jawab. Yang keenam, margin data secara matematis dan jika sesuai melakukan statistik tes untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Bagian 2, konstatistik PTS untuk teori pengujian. Dalam pendidikan dan ilmu sosial, statistika adalah digunakan untuk dua deskripsi dan kesimpulan tujuan utama. Statistik deskriptif meringkas atau mendeskripsikan distribusi nilai untuk sekumpulan observasi. Statistik inferensial menguji hipotesis tentang apakah sampel pengamatan tertentu telah diperoleh dari suatu populasi dengan karakteristik distribusi tertentu atau tidak. Uji skor sebagai variabel buruk untuk terbatas penduduk. Studi tentang populasi tertentu, karakteristik deskriptif individu mungkin baik secara konstan atau variabel. Sebuah konstan adalah karakteristik yang sama untuk semua orang dalam populasi. Sebuah variabel merupakan karakteristik yang dapat berbeda untuk individu dalam populasi. Variabel dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Warna mata adalah variabel kualitatif, bobot adalah variabel kuantitatif, skor tes adalah variabel kuantitatif. Measure tes dari tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral mempresentasikan skor khas individu di kelompok. Ukuran seperti itu biasanya digunakan dalam melaporkan nilai tes adalah mean, median, dan mode. Di antara tiga ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tendensi sentral, mean lebih disukai untuk distribusi skor tes yang paling sering ditemui. Untuk banyak distribusi yang ditemukan dalam pengujian mental, mean lebih stabil dari sampel ke sampel dari median atau mode. Sampel adalah perkiraan yang tidak bias dari rata-rata populasi. Artinya, cara yang dihitung dari sampel acak pengamatan tidak secara sistematis meremehkan atau melebih-lebihkan nilai rata-rata populasi dari mana sampel diambil. Yang berikut ukuran variabel. Selain ukuran tendensi sentral, pengukuran variabilitas juga diperlukan untuk menggambarkan distribusi skor secara memadai. Tiga ukuran variabilitas yang paling sering dilaporkan adalah kisaran, varians, dan defisit standar. Ukuran variabilitas ini memiliki beberapa sifat yang tidak dapat diucapkan. Pertama, ditentukan oleh dua skor ekstrim. Dan dengan demikian, nilai kisaran mungkin sangat tidak stabil dari satu sampel ke sampel lainnya.
Yang kedua, kisaran tersebut tidak memberikan indikasi tentang bagaimana skor didistribusikan antara nilai-nilai terendah dan tertinggi. Varians dan deviasi standar merupakan ukuran variabilitas yang mengatasi batasan jangkauan. Statistik ini didasarkan pada konsep sederhana itu skor deviasi. Jadi, skor deviasi adalah jarak antara skor masing-masing individu dan rata-rata kelompok. Distribusi normal. Salah satu konsep sentral dalam teori tes adalah distribusi normal dan distribusi teoretis untuk variabel terus-menerus diukur sebuah populasi tak terbatas. Distribusi frekuensi untuk sejumlah besar pengamatan pada berbagai sifat sering mendekati bentuk lonceng yang disebut kurva normal. Yang berikut menjelaskan hubungan di balik akun variabel. Perbedaan antara skor individu pada variabel pertama dikaitkan dengan perbedaan yang mirip secara proporsional di antara skor mereka pada variabel kedua. Jadi, kita mungkin bertanya bagaimana skor deviasi X atau variabel pertama terkait dengan skor deviasi pada Y atau variabel kedua. Dalam hubungan, mereka yang mendapat skor tinggi pada variabel pertama cenderung mendapatkan skor tinggi pada variabel kedua, dan mereka yang mendapat skor rendah pada variabel FMT cenderung mendapatkan skor terendah pada variabel kedua. Koefisien korelasi momen produk person. Yang paling umum digunakan adalah koefisien korelasi momen produk pertama kali dikonseptualisasikan oleh G.J. Thorne dan kemudian secara matematis diturunkan oleh Pearson. Ketika X dan Y, nilai koefisien korelasi berkisar dari -1,00 untuk 1,00, besaran angka ini bisa digunakan sebagai ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Tanda angka menunjukkan arah positif atau negatif dari hubungan tersebut. Ketika nilai PXR pendekatan 0,0, itu menunjukkan sedikit atau tidak ada hubungan linear antar variabel. Menafsirkan koefisien korelasi. Dua perhatian lain harus diperhatikan dalam interpretasi koefisien korelasi. Penemuan hubungan yang kuat antara X dan Y tidak menyiratkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel ini. Penjelasan yang lebih mungkin adalah kedua variabel merupakan cerminan dari faktor-faktor seperti kepadatan populasi. Hal lain yang perlu diingat dalam menafsirkan koefisien korelasi adalah pembatasan varians dalam skor pada X atau variabel Y mengurangi nilai korelasi maksimum yang dapat diperoleh. Dan yang terakhir, memprediksi kinerja IND-MD-CJAL. Setelah pengguna tes memastikan bahwa ada hubungan linear yang kuat antara skor pada tes tertentu dan beberapa variabel lain, mungkin diinginkan untuk menggunakan skor tes peserta ujian untuk memprediksi kinerja pada variabel kedua tersebut. Prediksi seperti itu adalah berdasarkan garis regresi yang merupakan garis lurus unik yang paling mewakili sebar yang diberikan. Garis regresi dapat dikembangkan dari diagram sebar berdasarkan skor min-z atau skor mentak. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.